Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id. Beberapa hari yang lalu Microsoft akhirnya telah merilis Windows 11 versi terbaru, yaitu Windows 11 22H2 di Windows Insider Program, Beta Channel, dan juga Release Preview Channel, yang artinya beberapa saat lagi Microsoft akan merilisnya ke publik, yang kemungkinan akan dirilis di bulan Agustus atau mungkin di bulan Oktober, sama seperti dirilisnya Windows 11 tahun lalu, teman-teman. Dan berikut ini adalah beberapa fitur-fitur baru yang hadir di Windows 11 22H2 yang harus kalian ketahui. Buat kalian yang sedang mencari lisensi dari Windows 10 ataupun aplikasi lainnya dengan harga yang cukup terjangkau, kalian bisa coba beli dari cdkoffer.com. Kalian tinggal cari lisensi apa yang ingin kalian beli, kemudian kalian tinggal pilih produk mana yang akan kalian beli, teman-teman. Misal kalian ingin membeli lisensi dari Windows 10 Pro, kalian tinggal pilih yang Windows 10 Pro. Kemudian kalian tinggal pilih Buy Now. Setelah itu kalian tinggal login dengan menggunakan akun Facebook atau akun Google kalian. Lalu setelah login kalian tinggal pilih Buy Now lagi. Kemudian jangan lupa kalian masukkan kode kupon UP20, lalu kalian pilih Apply untuk mendapatkan diskon sebesar 25% dari levelup.id. Setelah itu kalian tinggal pilih Submit Order, kemudian kalian tinggal pilih metode pembayaran yang akan kalian gunakan, apakah menggunakan PayPal, Visa, Fasterpay, Mint, ataupun Bitcoin. Setelah kalian selesaikan pembayaran, kalian tinggal pilih akun kalian, kemudian kalian pilih yang My Purchase Order. Setelah itu kalian tinggal pilih View Key Codes. Maka sekarang kalian sudah mendapatkan lisensi dari Windows 10 yang sudah kalian beli tadi. Kemudian kalian tinggal gunakan lisensinya untuk melakukan aktivasi Windows 10 yang ada di laptop atau di PC kalian. Oke, yang pertama fitur baru yang sebenarnya bukan fitur baru sih, hanya saja fitur yang dikembalikan di Windows 11 22H2 adalah drag and drop. Kalau di versi sebelumnya kita tidak bisa drag and drop ke dalam taskbar, jadi kita harus drag kemudian Alt Tab untuk masuk ke dalam taskbar. Di Windows 11 versi 22H2 ini kita sekarang bisa lagi untuk melakukan drag and drop secara langsung ke dalam aplikasi yang kita buka di taskbar, teman-teman. Fitur ini merupakan salah satu fitur yang di-disable sebelumnya oleh Microsoft, dan karena banyak sekali yang request fitur ini agar dikembalikan, akhirnya di versi 22H2 fitur ini akan diaktifkan lagi oleh Microsoft, teman-teman. Mungkin untuk beberapa orang fitur ini tidak terlalu penting ya, karena kalian juga tetap bisa drag kemudian Alt Tab kemudian drop. Tetapi buat saya pribadi sampai saat ini kenapa saya belum update ke Windows 11 secara full adalah karena fitur drag and drop ini yang belum diaktifkan oleh Microsoft. Jadi setelah update Windows 22H2 ini mungkin kami akan mulai untuk menggunakan Windows 11 untuk daily driver operating system di laptop atau di PC yang kita gunakan. Buat kalian yang sudah menunggu fitur ini untuk dikembalikan, silahkan komen di bawah guys. Kemudian beberapa fitur baru yang akan hadir di Windows 11 22H2 akan ada pembaruan di bagian menu Start, di mana kalian akan bisa untuk mengelompokkan aplikasi yang kalian pin di sini ke dalam beberapa folder. Misal kalian ingin gabungkan antara kalkulator dengan clock, kalian tinggal drag aja seperti ini. Maka akan jadi folder seperti ini, teman-teman. Misal kalian ingin tambahkan pen, kalian tinggal masukkan. Lalu kalau kalian buka foldernya, hasilnya akan seperti ini. Kalian juga bisa beri nama foldernya, misal Tools. Maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Ini merupakan salah satu fitur yang sebenarnya sudah ada dari zaman Windows XP, tetapi kita perlu menggunakan aplikasi pihak ketiga, dan saat ini sudah hadir di Windows 11. Jadi buat kalian yang suka organize aplikasi-aplikasi yang kalian pin di menu Start, fitur ini akan sangat berguna, teman-teman. Kemudian fitur baru lagi yang akan hadir di bagian menu Start, kalian bisa setting tema atau layout dari menu Start yang kalian gunakan. Caranya kalian masuk ke menu Setting, setelah itu kalian pilih Personalize. Kemudian kalian masuk Start, dan di sini kalian bisa memilih layout dari menu Start yang kalian inginkan. Ada 3 layout yang bisa kalian pilih. Yang pertama ada More Pin. Kalau kalian pilih More Pin, maka di sini akan banyak aplikasi yang bisa kalian pin di menu Start kalian. Atau yang kedua kalian bisa pilih yang Default. Yang Default ini antara aplikasi yang dipin dan juga recommended akan seimbang, jadi 50 banding 50. Dan yang ketiga adalah More Recommendation. Kalau kalian pilih More Recommendation, maka aplikasi yang dipin akan lebih sedikit dan file ataupun aplikasi yang direkomendasikan akan jadi lebih banyak. Lalu selain di menu Start, pada Windows 11 22H2 juga ada pembaruan di bagian Search Menu, dimana di sini kalian bisa mengatur layout dari search menu yang ada di Windows 11 22H2 yang kalian gunakan. Seperti yang kalian lihat di sini ada recent app atau recent file yang pernah kalian cari, kemudian ada tanggal, ada Microsoft account, dan kalian juga bisa setting layoutnya di sini, teman-teman. Yang
pertama, kalian bisa setting filter dari menu search yang ingin kalian tampilkan. Mulai dari strict research, kemudian moderate web result, dan juga off. Kalau kalian off kan, maka tidak akan ada filter konten dewasa dari menu search yang kalian gunakan. Tetapi kalau misal laptop atau PC kalian digunakan oleh anak kalian juga, kalian bisa aktifkan yang strict atau yang moderate agar tidak ditampilkan konten dewasa saat anak kalian melakukan searching di menu search pada Windows 11 22H2. Kemudian di sini kalian juga bisa setting apakah ingin menampilkan Microsoft account di menu search-nya. Kalau kalian nonaktifkan, maka di sini tidak akan tampil Microsoft account-nya. Kemudian di sini kalian juga bisa menampilkan work or school account. Lalu di sini kalian juga bisa menampilkan history searching. Kalau teman-teman tidak ingin tampilkan history searching atau recent search-nya, kalian bisa nonaktifkan. Maka di bagian menu search akan tampil suggest, jadi bukan history atau recent searching ya, tapi suggest aplikasi ataupun file yang mungkin akan kalian buka, teman-teman. Tetapi kalau ini kalian aktifkan, maka yang tampil di sini adalah recent app ataupun recent file yang pernah kalian cari. Kemudian di sini kalian juga bisa setting show search highlight. Jadi di sini akan ada highlight dari file yang pernah kalian cari, teman-teman. Tetapi kalau ini kalian matikan, maka tidak akan ada highlight di sini. Yang ada hanyalah quick search dan juga top apps yang sering kalian buka atau kalian jalankan. Selanjutnya, salah satu fitur baru yang hadir di Windows 11 22H2 dan masih ada di bagian taskbar adalah quick access Bluetooth. Dimana saat ini kalau kalian pilih Bluetooth, maka akan langsung tampil device yang bisa langsung kalian pair ke laptop atau ke PC kalian dengan menggunakan Bluetooth. Yang sebelumnya kalian harus klik kanan di Bluetooth, kemudian add a Bluetooth device. Kemudian baru kalian tambahkan device yang menggunakan Bluetooth ke laptop atau ke PC kalian. Di Windows 11 22H2 kalian bisa lebih mudah untuk mengkonekkan device yang menggunakan Bluetooth dari quick access yang tersedia di sini, teman-teman. Jadi konsepnya seperti WiFi lah, kalian bisa langsung pilih WiFi yang tersedia di sekitar laptop atau PC yang kalian gunakan. Kemudian fitur baru lagi yang hadir di Windows 11 22H2 adalah berubahnya desain dari Task Manager di Windows 11. Kalian bisa buka di Task Manager, maka tampilannya sekarang akan seperti ini, teman-teman. Jadi desain dari taskbar yang baru ini sekarang lebih ke Windows 11 yang sebelumnya lebih kaku. Saat ini dibuat menyesuaikan dengan tema ataupun desain dari Windows 11. Dan tema dari taskbarnya ini juga akan berubah sesuai dengan tema Windows yang kalian pilih. Misal di sini kalian gunakan tema yang dark, maka dia tampilannya akan dark seperti ini. Tetapi kalau kalian pilih tema yang light, maka tampilan dari taskbarnya juga akan berubah sesuai dengan tema Windows yang kalian pilih. Selain dari berubahnya tampilan atau desain dari Task Manager, di Windows 11 22H2 kalian juga akan mendapatkan beberapa layout, snap layout baru, dan juga cara mengaksesnya. Kalau di versi sebelumnya kita bisa menggunakan snap layout dengan mengarahkan kursor ke sini, kemudian kita tinggal pilih layout yang tersedia di sini. Di Windows 11 22H2 kalian bisa langsung drag ke bagian atas, kemudian kalian bisa langsung tempatkan di layout yang tersedia di sini, teman-teman. Misal kalian ingin gunakan layout yang ini, kalian tinggal tempatkan di mana. Misal kita akan tempatkan taskbar di kanan atas, kemudian misal di bagian kanan kita akan isi file explore, dan di bagian kanan bawah kita akan pilih menu setting. Hasilnya akan seperti ini. Kalian juga bisa setting lebarnya, kalian tinggal drag aja seperti ini, maka dia akan menyesuaikan sesuai dengan keinginan kalian. Selanjutnya sekarang kita masuk di bagian File Explorer. Di File Explorer di Windows 11 22H2 pun juga mengalami beberapa pembaruan. Yang pertama di bagian Navigation Panel, di sini sekarang dari yang Quick Access sekarang jadi Home. Dan di sini kalian juga bisa setting Quick Access, favorit ataupun recent file yang pernah kalian buka. Dan sekarang kalian juga bisa menambahkan drive kalian ke dalam Quick Access. Misal ingin tambahkan drive D, klik kanan, kemudian pilih Pin to Quick Access. Maka sekarang drive kalian akan bisa ditambahkan di Quick Access. Lalu kalian juga bisa menambahkan beberapa file ke dalam favorit. Kalian tinggal klik kanan, setelah itu pilih Add to Favorite. Maka dia akan tampil di bagian favorit ini, teman-teman. Kemudian di bagian File Explorer ini kalian bisa mengakses OneDrive kalian dengan lebih mudah. Caranya kalian tinggal pilih OneDrive. Setelah itu maka akan tampil icon OneDrive atau Cloud Storage di bagian kanan atas. Kalian bisa klik di sini, maka kalian bisa langsung melihat kapasitas dari OneDrive kalian yang tersisa. Kemudian di sini kalian juga bisa langsung setting OneDrive-nya, mulai dari setting, account, backup, network, office, dan juga about. Kemudian fitur yang dikembalikan lagi di Windows 11 22H2 yang sebelumnya ada adalah thumbnail di folder. Yang di versi sebelumnya thumbnail tersebut dihilangkan. Jadi kalau kalian menyimpan gambar di dalam folder, maka tidak akan ada thumbnailnya seperti ini. Sedangkan di Windows 11 22H2 fitur tersebut dikembalikan
Jadi kalau teman-teman menyimpan gambar di dalam sebuah folder, maka akan ada thumbnailnya yang tampil seperti ini teman-teman. Lalu sebenarnya ada satu lagi fitur yang akan hadir di Windows 11 22H2, tetapi ini masih belum dikonfirmasi oleh Microsoft, yaitu adanya tab pada File Explorer. Sebenarnya fitur tab ini saat ini masih ada di Windows Insider Program Dev Channel dan masih belum dirilis di beta ataupun dirilis preview channel. Tetapi sampai updatean Dev Channel yang terbaru, Microsoft terus memberikan update dan juga fixing tab yang ada di File Explorer dan juga memberikan beberapa shortcut untuk mengakses tab yang ada di File Explorer. Jadi kemungkinan besar nanti fitur tab ini juga akan langsung hadir di versi publik dari Windows 11 22H2. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman ingin mengaktifkan fitur tab ini di Windows 11 22H2 versi terbaru juga bisa. Kalian tinggal download FiveTool dari GitHub, kemudian kalian tinggal ekstrak dan kalian tinggal ketikkan aja komennya di command prompt, maka nanti fitur tabnya akan langsung aktif di Windows 11 22H2. Tetapi saran kami mending kalian tunggu saja fitur tab ini dirilis secara resmi oleh Microsoft untuk menghindari bug-bug yang ada saat ini teman-teman. Selanjutnya, fitur yang akan hadir di Windows 11 22H2 adalah Live Caption. Untuk mengaktifkan fitur ini kalian bisa pencet tombol Windows, Ctrl dan juga L pada keyboard kalian. Kemudian kalian pilih download untuk mendownload fitur Live Caption ini teman-teman. Setelah ready, kalian bisa setting Live Captionnya ini. Kalian bisa pilih posisinya apakah di top, di bottom, kemudian kalian juga bisa setting posisinya di floating on screen. Jadi kalian bisa letakkan sesuai dengan keinginan kalian. Fungsi dari Live Caption ini, ketika teman-teman play video ataupun audio, maka akan muncul caption atau teksnya secara live di sini. Selain itu, di Live Caption ini juga support include mikrofon audio, jadi kalau kalian berbicara nanti juga akan ditampilkan dalam bentuk teks. Dan kalian juga bisa setting caption stylenya, mulai dari default, white on black, kemudian small cap, large text, atau yellow on blue. Kita akan gunakan default aja teman-teman. Kemudian misal kita akan coba untuk play video di YouTube. Dan di sini kalian bisa lihat, sayangnya kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, Live Caption ini kurang optimal. Jadi saat ini Live Caption ini baru optimal saat kalian gunakan untuk play video ataupun untuk audio dalam bahasa Inggris. Jadi untuk bahasa Indonesia, sayangnya di sini belum ditambahkan opsi pilihan bahasanya teman-teman. Semoga nanti kedepannya ditambahkan oleh Microsoft sehingga untuk Live Captionnya ini bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian fitur baru lagi yang hadir di Windows 11 22H2 adalah Spotlight, di mana kalian bisa mengganti wallpaper kalian yang secara otomatis bisa berubah sesuai dengan yang dipilihkan oleh Microsoft teman-teman. Cara untuk mengaktifkan fitur Spotlight ini, kalian tinggal klik kanan, kemudian pilih Personalize. Setelah itu kalian pilih Background. Lalu di sini kalian ganti dari Picture ke Windows Spotlight. Setelah itu di sini kalian tinggal tunggu nanti wallpaper atau background yang kalian gunakan akan berubah sesuai dengan yang dipilihkan oleh Microsoft teman-teman. Dan tanda kalau Windows Spotlight ini aktif akan ada icon seperti foto di bagian kanan atas, atau kalian juga bisa pindah posisinya misal di kanan bawah atau mungkin di tengah seperti ini. Nah, dia akan otomatis ganti background atau wallpapernya seperti ini teman-teman. Kalau misal teman-teman ingin ganti ke wallpaper biasa lagi, sama, tinggal klik kanan, pilih Personalize, lalu kalian tinggal pilih Background. Setelah itu kalian ganti lagi misal ke Picture, Solid, atau Slideshow. Maka dia akan ganti lagi seperti semula teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah beberapa fitur-fitur baru yang akan hadir di Windows 11 versi 22H2 yang nanti akan dirilis Microsoft di bulan Agustus sampai bulan Oktober. Kita tunggu saja sampai nanti dirilis versi publisnya. Tetapi kalau kalian ingin segera mencoba versi Windows 11 22H2, kita sudah buat cara atau tutorial untuk update ke versi 22H2, linknya di atas ini, atau nanti kita sertakan di deskripsi pada video ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.